Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dari umat-umat yang lain terdahulu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita saat ini adalah pembahasan tentang Ashabul Fil. Ya, hadis peristiwa tentang salah satu peristiwa besar yang menjadi sebentar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Ashabul Fil adalah peristiwa yang terbesar yang terjadi sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah di antara yang dijadikan hujjah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan diturunkannya surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu sebagai pengingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa ini adalah peristiwa terbesar yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah Arab, ya, bangsa Arab secara umum. Dan ini menunjukkan sebagai tanda peristiwa besar yang bakal terjadi, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi bangsa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Ka'bah secara khusus memiliki kedudukan yang spesifik, yang sangat unggul, yang lebih mulia ketimbang tempat-tempat ibadah yang pernah ada di muka bumi, yang menjadi inti dan pusat ibadah umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dan menempatkan risalah terakhir dalam risalah terakhir untuk risalah kenabian, dan diutusnya seorang nabi dan diturunkannya sebuah kitab suci kepada seluruh umat manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang peristiwa ini, Abraha yang disebut dengan Abraha al-Ashram, dia adalah perwakilan dari pemerintahan Najasyi, dari pemerintahan Romawi yang ada di negeri Yaman. Abraha ini membangun sebuah gereja besar di Sana'a, dan dia membangun sebuah gereja yang cukup besar dengan membuat terbuat dari marmer yang sangat indah. Kemudian di samping marmer yang indah ini yang dipasang untuk sebagai lantainya, dia juga menghiasi beberapa salib-salib yang dia bangun untuk gereja itu, diambil dari emas dan perak dari istana Ratu Balqis dari negeri Saba yang ada di Yaman. Kemudian Abraham menyebutkan, dan dia mengatakan bahwa dia menyebut gereja itu dengan sebutan Al-Qulais, ya, gerejanya disebut Qulais. Dan dia menulis sebuah surat kepada Najasyi, kepada Raja Najasyi,
saya telah membangunkan untukmu wahai raja sebuah gereja yang tidak pernah dibangun oleh untuk seorang raja sebelummu, dan aku berharap ini nantinya akan menjadi pusat tujuan ibadah sebagai pengganti Ka'bahnya orang-orang Arab. Yaitu di antara isi suratnya Abraha kepada An-Najasyi. Dia berharap bahwa gereja ini akan menjadi pengalih perhatian orang-orang Arab dari Ka'bah mereka. Karena Ka'bah ini sangat dihormati dan sangat dikagumi oleh bangsa Arab jahiliyah terdahulu. Karena sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang jahiliyah Arab secara umum, mereka melakukan ritual ibadah haji. Ya, mereka melakukan ritual ibadah haji. Dan ritual ibadah haji ini mereka lakukan hampir mirip, ya, hampir mirip dengan ibadah haji kaum muslimin yang dilakukan saat ini. Namun ada beberapa perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Ya, mereka merubah karena risalah ini awalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, namun mereka melakukan perubahan-perubahan. Di antara perubahan yang mereka lakukan adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian ihram, maka mereka melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, filosofi yang mereka lakukan adalah mereka meyakini jika ibadah haji ini harus dilakukan dengan pakaian yang dibeli dari harta yang benar-benar halal. Ya, dibeli dari pakaian yang benar-benar halal. Jika pakaian itu dibeli dari sumber yang haram, dari hasil menipu atau riba atau yang semisalnya, maka mereka tidak boleh beribadah dengan pakaian yang dibeli dari hasil riba. Ya, ini diantara apa yang diyakini oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surat ini, berita ini tersebar kepada bangsa Arab pada saat itu. Ya, sebagian orang mengetahuinya. Ketika mereka mengetahui bahwa di antara misi Abraha adalah ingin memalingkan orang-orang Arab dari Ka'bahnya, maka ada salah seorang di antara mereka yang merasa cemburu dengan peristiwa ini. Ya, merasa cemburu dengan apa yang menjadi rencana Abraha ini. Maka dia pun karena kecemburuannya terhadap bangsa Arab, ya, dan keengganannya dari misi yang dimakar yang dibuat oleh Abraha, oleh karena itulah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makar dan tipu daya mereka di dalam kesesatan, gagal sama sekali. Ya, disebut kaid atau tipu daya atau makar karena ini di antara makarnya Abraha untuk memalingkan bangsa Arab secara umum dari Ka'bahnya mereka menuju gereja Quraisy yang ada di San'a, negeri Yaman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka salah seorang dari bangsa Arab ini kemudian dia menuju ke gerejanya Abraha ini, dia masuk di waktu malam, dia buang kotoran di sana dan meletakkan beberapa bangkai binatang ditaruh di Ka'bah ini, ditaruh di gerejanya si Abraha. Dan ini membuat marahnya Abraha yang luar biasa. Dan kemudian dia bersumpah karena ketersinggungan ini, dia bersumpah saya akan mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bahnya orang Arab. Maka dia pun menyiapkan pasukan yang sangat besar, ya, kurang lebih 60.000 pasukan. Sebagaimana dalam bait-bait syair jahiliyah itu disebutkan ada 60.000 pasukan yang dikirim untuk menyerbu, untuk menghancurkan Ka'bah. Dan di sana ada 9 atau 13 gajah besar. Dan Abraham memilih salah satu gajah yang paling besar dan dia memberi nama gajah itu dengan nama Mahmud. Ya, disebut namanya Mahmud, gajahnya Abraha ini. Bangsa Arab yang mendengar hal ini seperti mereka mendengarkan seperti terkena petir di siang bolong. Mereka terkejut. Mereka menganggap ini peristiwa yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan mereka berkomitmen untuk melawan pasukan Abraha ini. Ya, mereka tidak bisa terima ketika mereka mendengar bahwa ada pasukan yang disiapkan untuk menghancurkan Ka'bah, rumah Allah yang disucikan oleh mereka. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, salah seorang raja, tokoh yang sangat disegani oleh bangsa Arab di negeri Yaman pada saat itu yang disebut dengan Dhu Nafar. Dia mengajak kaumnya untuk melawan pasukan Abraha ini.
dan beserta kaumnya dia berjihad untuk melawan Abraha untuk membela Baitullahil Haram ini, membela Ka'bah. Dan kalahlah Dzunafar ini dan semua pasukannya. Kemudian Dzunafar ini ditangkap, ya namanya Dzunafar, dia ditangkap, dibelenggu. Ketika dibawa ke Abraha untuk dibunuh, Dzunafar berkata, "Wahai raja, jangan engkau membunuhku, karena mungkin hidupku akan lebih bermanfaat daripada engkau membunuhku. Karena aku bisa menunjukkan jalan kepadamu untuk menuju Makkah." Maka oleh Abraha pun dibiarkan, dia tidak dibunuh. Dengan keadaan dibelenggu, dia digiring, ditaruh di depan, dia diminta untuk sebagai penunjuk jalan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka pasukan Abraha pun berjalan, melanjutkan perjalanannya. Ketika mereka sampai di Khath'am, ya, salah satu suku Arab juga, di sana Nufail bin Habib al-Khath'ami, kepala suku dari Khath'am ini, dan Khath'am itu ada dua kabilah besar, Syahran dan Nahis. Kedua kabilah ini diseru oleh Nufail bin Habib al-Khath'ami untuk membangkitkan semangat mereka untuk berperang melawan pasukan Abraha. Demikian pula Khath'am ini pun berhasil dikalahkan. Ya, mereka berhasil dikalahkan. Dan Khath'am pun dibelenggu, ditawan, dan dibawa kepada Abraha. Ketika dia melihat, ya, bahwa Nufail pun ditangkap oleh Abraha, dia pun berkata kepada Abraha, "Wahai raja, jangan engkau membunuhku, karena aku bisa menunjukkan tempat di tanah Mekah, di mana tepatnya Ka'bah itu, supaya aku bisa menjadi petunjuk jalanmu. Dan kamu bisa memanfaatkan kabilahku, yaitu Syahran dan Nahis, untuk taat dan mendengar kepadamu." Maka Abraha pun melepaskannya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka sampai ke Taif, sesampainya di Taif, Mas'ud bin Mu'attib As-Saqafi dari suku Thaqif, ya, namanya Mas'ud bin Mu'attib As-Saqafi, dia menemui Raja Abraha dan dia berkata kepada Raja Abraha, "Wahai raja, sesungguhnya kami adalah hambamu, kami mendengar apa yang kau perintahkan, dan tidak ada masalah antara kita dan kami dan Anda. Dan bukanlah tujuanmu adalah rumah sesembahan kami." Ya, orang-orang Taif, mereka memiliki rumah sesembahan yang mereka taruh di sana berhala mereka yang dikenal dan kita semua insya Allah mengetahuinya, yaitu Latta. Ya, Latta ini letaknya di Taif. Mereka membuat sebuah tempat ibadah besar yang mereka keramatkan, mereka agungkan, dan Latta ini diarahkan ke arah Ka'bah. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy memiliki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Sesembahan-sesembahan ini mereka anggap sebagai sesembahan-sesembahan kecil. Sesembahan besarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka membangun tempat-tempat ibadah yang mereka buat adalah diarahkan berkiblat kepada Ka'bah. Ya, tempat-tempat ibadah itu diarahkan berkiblat kepada Ka'bah. Jadi seperti Latta, Uzza, dan yang lainnya diarahkan kepada Ka'bah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pemimpin Taif ini, Mas'ud ini berkata, "Engkau tidak menginginkan tempat ibadah kami. Ya, biarkanlah tempat ibadah kami ini. Kami akan mengirim seseorang untuk mengantarkanmu ke Ka'bah." Maka dimaafkanlah oleh Abraha, dilewati begitu saja, dan kemudian Mas'ud ini mengirimkan salah seorang petunjuk jalan, ya, sebagai penunjuk jalan yang disebut dengan nama penunjuk jalan ini adalah Abu Righal, ya, untuk menunjukkan jalan menuju Makkah. Maka Abraha pun pergi bersama penunjuk jalan ini tadi sampai mereka di satu tempat yang disebut dengan Muhammas, ya, satu tempat yang tidak jauh dari kota Makkah. Maka Abraha beristirahat di Muhammas ini. Kemudian Abraha mengirim pasukannya untuk mengambil harta-harta manusia yang ada, harta-harta pemilik orang-orang yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar Makkah. Ya, maka dia mengutus salah seorang dari Habasyah yang bernama Al-Aswad bin Maqsud untuk mengambil kuda dan onta-onta yang dimiliki oleh penduduk Makkah dan juga harta-harta yang dimiliki oleh mereka. Banyak sekali yang diambil oleh si Al-Aswad ibn Maqsud ini,
Di antaranya adalah 200 ekor onta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, yang dimiliki oleh Abdul Muttalib bin Hashim. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Rasulullah SAW. Yang saat itu adalah tokoh yang paling disegani oleh suku Quraisy. Maka ketika bangsa Quraisy, suku Quraisy menyadari bahwa harta mereka banyak yang dirampok oleh pasukan Abraha, maka mereka pun berkumpul satu dengan yang lainnya. Bani Kinana, Hudzail dan yang lainnya. Ya, mereka tahu bahwa tujuan Abraha bukan sekedar mengambil harta mereka. Tujuan utamanya adalah ingin menghancurkan Ka'bah yang menjadi salah satu simbol kejayaan dan kemuliaan bagi mereka semuanya. Dan maka mereka pun bertemu, mereka mengadakan musyawarah, dan mereka bersepakat ingin melakukan perlawanan terhadap pasukan Abraha. Namun di dalam hasil rapat itu mereka menyadari bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi pasukan Abraha yang sedemikian besarnya, ya sedemikian kuatnya. Kemudian ketika itu Abraha mengirim salah satu utusannya yang bernama Hunatah al-Himyari dari suku Himyar ke Makkah. Kemudian Abraha memerintahkan kepada utusannya ini untuk bertanya, tanya kepada penduduk Makkah ini, siapa yang paling mereka hormati dan paling disegani dari suku ini. Dan kemudian Abraha berkata kepada utusannya ini, jika dia memang berkeinginan untuk memerangiku, maka aku akan memerangi mereka dan akan menghancurkan Ka'bah. Namun jika dia tidak menginginkan untuk memerangiku karena memang aku tidak menginginkan untuk menumpahkan darah mereka, aku hanya menginginkan menghancurkan Ka'bah, maka ajaklah utusan dari tokoh ini untuk bertemu denganku. Maka utusan Abraha yang bernama Hunatah ini bertemu dengan Abdul Muttalib. Dan dia menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari Abraha. Dan Abdul Muttalib pun berkata kepada utusan dari Abraha ini, wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqah. Hadza baitullahil haram wa baitu khalilihi Ibrahim alaihi salam. Fa in yamna'hu minhu fa huwa baituhu wa haramuhu wa in yukhalli bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana daf'un anhu. Kata Abdul Muttalib kepada utusan Abraha, demi Allah kami tidak menginginkan untuk berperang dengan Abraha. Kami tidak ada harapan untuk berperang dengan Abraha. Dan juga kami tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Yang ingin dihancurkan adalah rumah Allah. Ya, tanah Allah yang Allah sucikan. Dan rumah yang dibangun oleh kekasihnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Jika Allah subhanahu wa ta'ala melindungi rumahnya, ini memang rumahnya dan tempat yang Allah sucikan. Dan jika Allah diamkan Abraha menghancurkan Ka'bah, maka bagaimana kami bisa melawan Abraha? Maka Hunatah, utusan Abraha ini berkata kepada Abdul Muttalib, jika demikian, mari, ayo kamu pergi denganku untuk bertemu dengan Abraha. Maka Abdul Muttalib pergi bersama beberapa putranya untuk menemui Abraha. Ketika dia bertemu dengan pasukan Abraha yang sedemikian besarnya, dia bertemu dengan Dzunafar, ya, Dzunafar yang menjadi tawanan, ya, salah satu tokoh yang disegani dari suku Yaman yang melawan Abraha dan menjadi tawanan ini. Dia bertemu dengan Dzunafar ini yang merupakan sahabat akrab dari Abdul Muttalib. Dia bertanya, kenapa kamu di sini dan bagaimana kondisi dan nasibku? Dan dia bertanya kepada Dzunafar, ya Dzunafar, hal indaka min ghana'in fima nazala bina? Wahai Dzunafar, apakah engkau memiliki kemampuan atau saran tertentu terhadap kondisi yang kita alami saat ini? Maka Dzunafar berkata, wa ma ghana'u rajulin asirin biyadai malikin yantaziru an yaqtulahu ghuduwan aw ashiyah. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa saya lakukan, wahai Abdul Muttalib? Saya menjadi seorang tawanan dan saya menunggu kapan saya dibunuh, siang atau malam. Aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membelamu. Kecuali dia mengatakan, yang menjadi komando dari pasukan gajah, ada seseorang yang bernama Unais yang menggiring pasukan gajah ini. Dia sahabat dan teman akrabku. Aku akan menyampaikan apa yang menjadi hajat dan kebutuhanmu agar dia nanti menyampaikan hal itu kepada Abraha. Ya, agar dia menceritakan, agar si Unais ini menceritakan kepada Abraha apa yang menjadi hajat dan keinginanmu.
dan aku minta kepada si Unais agar menghadapkan engkau kepada Abrah. Maka Dzunafar pun berbicara kepada Unais dan meminta kepada Unais agar menceritakan keadaan Abdul Muthalib dan agar Abdul Muthalib bertemu dengan Abraha. Maka Unais pun berbicara kepada Abraha. Wahai Abraha, bahwa yang ada seseorang yang merupakan tokoh terbesar yang sangat disegani oleh suku Quraisy yang bernama Abdul Muthalib. Dia adalah yang memiliki kekayaan, termasuk kekayaan yang paling besar di kota Mekah. Dia adalah orang yang sangat dermawan, suka memberi makan dengan mudah, dan memberi makan juga kepada burung-burung yang ada di gunung-gunung. Dan kondisi saat ini ada sebagian besar ontanya yang menjadi jarahanmu, ya, yang hilang karena dijarah oleh pasukanmu. Dia meminta izin untuk bertemu denganmu. Maka ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Unais ini, Abraha pun mengizinkan Abdul Muthalib untuk bertemu dengannya. Dan Abdul Muthalib, sebagaimana pada kesempatan yang lalu telah disampaikan, adalah seseorang yang sangat tampan, sangat berwibawa, sangat disegani. Setiap orang yang melihat Abdul Muthalib langsung kagum dan segan terhadap beliau. Ketika Abraham melihat sosok Abdul Muthalib, dia langsung kagum terhadap sosok Abdul Muthalib ini karena ketampanan dan kebagusannya, karena kewibawaan orang tersebut. Dan dia saking segannya, Abraha ini hampir ingin menempatkan Abdul Muthalib di sampingnya, di kursi semacam singgasananya. Namun dia enggan untuk melakukan itu, enggan dilihat oleh seluruh pasukannya yang lain. Maka sebagai gantinya, dia pun turun dari singgasananya dan duduk sama sejajar dengan Abdul Muthalib. Ya, duduk satu sejajar dengan Abdul Muthalib. Kemudian dia berkata melalui penerjemahnya, sampaikan kepada orang ini, kepada Abdul Muthalib, apa keinginannya, apa yang dia inginkan. Maka berkatalah Abdul Muthalib kepada penerjemah Abraha, hajati an yarudda alayya al-maliku mi'atai ba'irin asabaha li. Yang saya inginkan adalah agar sang raja Abraha mengembalikan 200 ekor onta yang dicurinya dariku, yang dirampasnya dariku. Ketika hal ini didengar oleh Abraha, Abraha berkata kepada penerjemahnya, sampaikan kepada dirinya, kepada orang tersebut, qad kunta a'jabtani fi hina ra'aituka, thumma qad zahidtu fika hina kallamtani, atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabtuha laka wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaik, qad ji'tu li ahdimahu la tukallimni fihi. Kata Abraha, ketika tadi pertama kali engkau muncul, aku sangat kagum terhadap dirimu. Ketika pertama kali melihatmu, aku langsung kagum kepada dirimu. Namun ketika engkau berbicara, hilanglah seluruh kekagumanku dari dirimu. Engkau berbicara terkait dengan 200 ekor onta yang aku ambil, dan engkau membiarkan begitu saja rumah yang akan saya hancurkan, sedangkan rumah itu adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Aku ingin menghancurkannya, tapi kamu sedikit pun tidak menyinggung tentang hal ini. Ya, ini komentar dari Abdul Muthalib. Engkau membiarkan Ka'bah ingin saya hancurkan. Sedikit pun kamu tidak bicara tentang Ka'bah, tapi engkau malah mengungkit-ungkit tentang 200 ekor onta yang saya ambil. Maka Abdul Muthalib berkata, Inni ana Rabbul Ibil, wa inna lil baiti Rabban sayamna'uhu. Saya, wahai Tuan Raja, yang memiliki 200 ekor onta itu saya. Sedangkan rumah Ka'bah ini, ada yang lain yang memilikinya, bukan saya. Kata Abdul Muthalib, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki Ka'bah. Faqala Abraham, "Ma kana liyamtani' minni." Abraham mengatakan, Tuhanmu tidak akan bisa, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencegahku untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dijawab oleh Abdul Muthalib, anta wa dha, terserah antara engkau dan dia. Maka Abraham pun memerintahkan untuk mengembalikan 200 ekor ontanya Abdul Muthalib. Ketika 200 ekor onta itu diterima oleh Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib pun kemudian mengikat. Ya, dia mengikat onta-ontanya ini tadi dan melukai punuknya sebagai isyarat bahwa 200 ekor onta itu dijadikan sebagai bentuk pengorbanan Abdul Muthalib untuk mengorbankan 200 ekor onta itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan
kebiasaan bangsa Arab jahiliyah ketika mereka mengorbankan sesuatu, ya menyembelih sesuatu, entah itu onta, entah itu kambing dan lain sebagainya, mereka mengambil darahnya dan dipoleskan kepada sebagian dari Ka'bah, ya. Ini diantara perilaku jahiliyah, masyarakat jahiliyah terdahulu, ya. Digosokkan sebagian dari darah korbannya itu ke bangunan Ka'bah, dan itu dilakukan oleh Abdul Muttalib. Dia mengambil dari 200 ekor onta itu, darahnya digosokkan kepada dinding Ka'bah dengan asumsi menurut dia biar Allah Subhanahu wa taala marah dan murka, ya, agar Tuhannya Ka'bah ini murka terhadap pasukan Abraha. Kemudian Abdul Muttalib berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia sambil berkata dengan memegang gelang pintunya Ka'bah, dia mengatakan, Lahumma innal mar'a yamna'u rahlahu famna' rihalak la yaghlibanna salibuhum wa mahaluhum ghudwan mahalak in kunta tarikahum wa qiblatana fa'ammir ma badalak. Ya Allah, setiap orang pasti menjaga rumahnya, maka jagalah rumahmu. Jangan sampai salib mereka dan gereja mereka mengalahkan engkau, ya, udwan mahalak, sedangkan mereka datang untuk menjadi musuh terhadap rumahmu. Dan jika engkau biarkan mereka dan engkau biarkan kiblat kami ini, maka tunjukkanlah kepada kami apa yang terbaik untuk kami. Ini diantara doa Abdul Muttalib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kadang mungkin sebagian orang bertanya, bagaimana mungkin digambarkan seperti ini sosok Abdul Muttalib yang dia adalah hidup di masa jahiliyah, ya, dan menyembah berhala. Kita harus memahami ikhwatal iman. Jika kita mengkaji kajian-kajian tentang akidah, kita mengetahui bahwa masyarakat jahiliyah terdahulu, masyarakat Quraisy, mereka ini juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur dan memiliki alam semesta. Mereka meyakini ketika kondisi yang sangat kritis dan krisis yang tidak mungkin mereka mencari pertolongan lain, maka mereka bergegas mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Allah firmankan di akhir-akhir surat Yunus, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka menaiki kapal, ya, di dalam kondisi yang terombang-ambing dengan gelombang, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka doa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Hanya milik Allah lah agama ini. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi yang kritis, orang-orang musyrikin Quraisy berdoa dengan ikhlas, meminta dengan ikhlas, dengan tulus hanya kepada Allah dan melupakan semua berhala-berhala yang mereka sembah. Falamma najjahum ilal barri, dan ketika kami selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, maka mereka pun kembali berbuat syirik. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah Abdul Muttalib melakukan apa yang dia lakukan tadi, dia meminta kepada kaumnya, suku Quraisy, untuk meninggalkan rumah-rumah mereka. Dan mereka naik ke bukit-bukit, naik ke gunung-gunung, ya, agar menyelamatkan diri mereka. Jika nanti pasukan Abraha, pasukan ini masuk ke kota Mekah, jangan sampai ketika mereka masuk ke rumah-rumah melakukan penjarahan, ada di antara mereka yang sampai dibunuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan yang pas, yang cukup untuk bisa menghadapi pasukan Abraha. Maka Abraha pun bersiap untuk memasuki Mekah. Dia menyiapkan pasukannya, menyiapkan gajah-gajahnya. Ketika mereka sampai di satu tempat yang bernama Wadi Muhassir, ya, letaknya itu antara Musdalifah dan Mina, di sanalah gajah-gajah itu pun duduk. Mereka tidak mau berdiri untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kota Makkah. Dan sampai dikatakan, innahum lamma wajjahul fila ila Makkah aqbala Nufail bin Habib al-Khath'ami, ya, ketika mereka mengarahkan gajah-gajahnya menuju kota Makkah, Nufail bin Habib al-Khath'ami dari suku Khath'am, dia berdiri di samping gajah-gajah itu,
dia berbisik kepada salah satu gajah itu ke telinganya, Ubruk Mahmud, ya, kepada gajah yang paling besar itu. Fa innaka fi baladillahil haram. Wahai Mahmud, duduklah kamu karena engkau di tanah Allah yang Allah sucikan. Setelah itu dilepas telinganya. Maka gajah itu pun duduk. Dan Nufail lari meninggalkan pasukan ini sampai ke atas gunung. Mereka memukuli gajah-gajah ini, tapi gajah-gajah ini enggan untuk berdiri. Tidak mau melanjutkan perjalanannya. Dipukul kepalanya sampai keluar darah, tidak mau berjalan. Ketika dibelokkan putar balik, mau dia berdiri putar balik ke Yaman. Dan bahkan lari. Ketika diarahkan ke negeri Syam, mereka lari. Ketika diarahkan ke negeri ke timur, mereka mau. Namun ketika diarahkan ke kota Mekah, tidak mau. Ya, mereka gajah-gajah itu pun duduk. Dalam kondisi yang seperti ini, dari sisi laut, datanglah burung yang berbondong-bondong yang sangat banyak. Yang masing-masing burung ini membawa 3 batu. 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Dan burung-burung ini pun ketika melewati pasukan gajah ini, pasukannya Abraha, dia lemparkan batu-batu ini kepada mereka. Dan batu-batunya kecil-kecil, ya, seperti biji kacang, ya, seperti biji kacang. Dan setiap mengenai salah seorang di antara mereka, itu menyebabkan terpotong-potongnya organ tubuh orang-orang tersebut. Ya, jadi orang yang terkena batu itu tiba-tiba saja jari jemarinya putus satu dengan yang lainnya, telinganya dan yang lain sebagainya. Dan tidak semua kena. Ya, artinya tidak semua terkena dengan batu tersebut. Maka mereka yang selamat dari yang terkena batu ini, mereka lari kocar-kacir meninggalkan tempat tersebut. Dan mereka meminta kepada Nufail bin Habib untuk menunjukkan jalan pulang ke Yaman. Ketika Nufail melihat kondisi ini, kita lihat bahwa Nufail telah melarikan diri. Ya, Nufail telah melarikan diri terlebih dahulu ketika dia berbisik kepada gajah tadi. Dia berkata, "Ainal mafar wal ilahu talibu wal ashramul maghlubu laisal ghalibu." Mau lari kemana jika Allah Subhanahu wa taala yang mencari dan menuntut? Dan setiap pasukan pasti akan kalah dan tidak akan ada yang menang. Maka semuanya pasukan itu pun berantakan, hancur lebur. Mereka jatuh satu demi satu dan hampir keseluruhan dari pasukan itu binasa. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana nasib Abraha, tokoh mereka yang paling mereka segani, raja yang paling mereka segani ini? Abraha dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala namun dalam kondisi yang sangat mengerikan. Abraha terkena salah satu dari batu itu dan dia dibuat yang paling terakhir matinya. Jari demi jari berguguran dari tubuhnya dan dia diizinkan untuk sampai ke San'a, ke tempat asalnya. Dan tidaklah dia sampai ke sana kecuali seperti bangkai seekor burung yang sudah tidak menyisakan sedikit pun. Sampai di sana, sampai di San'a, tulang dadanya ini lepas di hadapan manusia yang ada di sana. Ya, jadi ketika sampai di San'a, di tempat asalnya Abraha itu, dekat gereja Quraisy yang dia bangun itu, tulang dada yang menutupi paru dan lain sebagainya ini terlepas dari tubuhnya dan terburai semua isi tubuhnya. Dia mati dalam keadaan yang sangat fatal dan sangat mengerikan. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Ya, disampaikan oleh Nabi SAW setelah beliau menjadi nabi dan rasul. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa kamu tidak perhatikan apa yang diperbuat Tuhanmu terhadap pasukan gajah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka di dalam kesesatan? Dan Allah mengutus kepada mereka pasukan burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari api neraka.
dan menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dibuat kering pasukan Abraha ini. Seperti daun yang dimakan. 60.000 pasukan lebih. Dan mereka menjadi bangkai yang sangat hancur lebur. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hal ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Yang disaksikan oleh seluruh bangsa Arab. Kita melihat bagaimana bangsa-bangsa Arab yang ada dari negeri Yaman sampai ke kota Mekah, mereka satu demi satu mengerahkan pasukannya untuk menghadang pasukan Abraha, tapi tidak ada satupun yang bisa menghadapi pasukan Abraha. Ya, namun tiba-tiba suku Quraisy tanpa mengirim satu pasukan pun, Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan Abraha ini dan panglimanya sekaligus dengan sehancur-hancurnya. Sehingga membuat bangsa Arab yang lain di luar suku Quraisy mengatakan hum ahlullah qatalallahu anhum wa kafahumul adu. Ya, mereka ini pasti keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berperang demi mereka. Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari musuh yang dahsyat ini. Maka itu membuat mereka semakin kagum kepada suku Quraisy dan membuat mereka semakin mengagungkan, mengkeramatkan Makkah, ya, tanah kota Makkah. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, membuat mereka menjadi sangat kagum kepada suku Quraisy ini dan memiliki kedudukan yang sangat terhormat di antara mereka. Dan banyak sekali syair-syair yang disampaikan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu di dalam menyebutkan akan kehancuran pasukan Abraha yang sedemikian banyaknya ini. Di antaranya syair yang disampaikan oleh Abdullah bin Ziba'ra. Dia mengatakan di antara bait-bait syairnya itu sittuna alfan lam yaubu ardahum bal lam ya'ish ba'dal iyabi saqimuha danat biha adun wa jurhumu qablahum wallahu min fawqil ibadi yuqimuha. 60.000 pasukan yang mereka keluar dari rumahnya dan tidak pernah kembali ke rumah asal mereka. Bahkan setelah keluar itu tidak ada satupun yang pulang dengan selamat. Tidak ada satupun yang pulang dalam kondisi sehat. Semuanya mati karena sakitnya. Ad dan Jurhum telah ada sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas seluruh hamba yang menjaga tanah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa ini terjadi di bulan Muharram. Ya, peristiwa ini terjadi di bulan Muharram. Kurang lebih 55 hari sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi peristiwa yang sangat besar, tanda yang sangat besar dan menjadi prolog permulaan akan diutusnya seorang nabi di kota Mekkah dan menunjukkan bahwa tanah ini adalah tanah yang suci. Ka'bah adalah tempat yang sangat agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa berhala ada di Ka'bah pada saat itu. Tapi bukan cuma di Ka'bah, di banyak suku-suku yang lain seperti Taif dan yang lainnya mereka memiliki berhala-berhala. Tapi mereka tidak bisa tempat-tempat itu tidak bisa mengusir Abraha dari tempat-tempat tersebut. Namun Makkah ketika menjadi tujuan Abraha, Abraha dihancurkan sehancur-hancurnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini membuat mereka semakin mengagungkan Ka'bah dan menjadi hubungan akrab mereka, hubungan erat mereka, hubungan batin mereka demikian kuat terhadap rumah Allah ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bangsa Arab terdahulu saking dahsyat, mereka melihat saking dahsyatnya peristiwa ini, seringkali banyak kondisi dan keadaan mereka kaitkan atau peristiwa-peristiwa itu mereka kaitkan dengan peristiwa yang ada pada saat itu. Maka mereka sebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Ya. Karena dahsyatnya tahun itu. Jadi penaunan ini kita harus paham kapan terjadi penanggalan dan penaunan. Penanggalan dan penaunan itu terjadi di masa Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Yang di masa Umar beliau menanggalkan itu sejak peristiwa dia menetapkan tanggal 1 Hijriyah, tahun 1 Hijriyah. Ya, artinya
patokannya adalah kapan hijrahnya Rasulullah SAW. Ya, perhatikan bagaimana orang-orang Arab terdahulu mereka mengaitkan dengan peristiwa, ya, tahun gajah, tahun kenabian. Ya, artinya tahun di mana pada saat itu Nabi SAW diangkat menjadi nabi. Tahun hijrah, ya, tahun di mana Nabi SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya, ini mulai penaunan di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Dan bagaimana standarnya melihat peristiwa apa yang terjadi pada saat itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mereka seringkali menjadikan misalnya kapan lahirnya si fulan, kapan lahirnya fulan, itu ketika lahirnya pada tahun gajah. Setahun setelah tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah, selalu seperti itu. Jadi ketika nanti kita membahas misalnya kelahiran Nabi SAW, kapan? Pada tahun gajah. Kelahiran Abu Bakar kurang lebih 2 tahun setengah setelah tahun gajah, selalu seperti itu. Kapan lahirnya Utsman misalnya 4 tahun setelah tahun gajah, itu mereka Umar 4 tahun setelah tahun gajah, itu mereka mengaitkan dengan peristiwa besar ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa ini, peristiwa Abraha pasukan gajah ini memberi hikmah yang sangat besar, pelajaran yang sangat besar bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa Quraisy memiliki kedudukan yang spesifik di antara suku-suku yang ada. Dia adalah satu-satunya suku yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka bukan tujuan utamanya. Ya, kalau mereka bukan tujuan utamanya, karena tujuan utama Abraha bukan untuk menghancurkan Quraisy, tapi menghancurkan Ka'bah. Yang menjadi sasarannya adalah Ka'bah. Namun karena mereka tinggal di sekitar Ka'bah, maka mereka terjaga. Ya, mereka terjaga. Mereka orang-orang Arab yang lain melihat bagaimana mereka ingin berusaha melindungi Ka'bah, tapi mereka tidak bisa melindunginya. Namun bagaimana bangsa Quraisy tanpa upaya sedikit pun, tapi Allah Subhanahu wa taala menghabisi pasukan Abraha. Dan ini menunjukkan juga bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini memiliki tanda yang besar dengan terjadinya peristiwa ini. Karena persis lahirnya beliau pada peristiwa tersebut. Sehingga ketika Fathu Makkah, ya, peristiwa Fathu Makkah, kita tahu terjadi peperangan yang berulang-ulang antara Rasulullah SAW dan suku Quraisy, ya, perang Badar, perang Uhud dan Hunain, dan banyak peperangan. Ya, mereka mengatakan ketika mereka melihat bagaimana pasukan Rasulullah SAW dan pasukan Quraisy, orang-orang Arab di luar Quraisy mereka berkata, jika Nabi Muhammad SAW bisa mengalahkan Quraisy, maka kita akan memeluk agama Muhammad SAW. Namun jika Quraisy bisa mengalahkan Muhammad, maka memang Quraisy memang adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melihat ketika di akhir peristiwa, yaitu peristiwa Fathu Makkah, ketika Nabi SAW datang dengan membawa pasukan yang 10.000 pasukan ke kota Makkah untuk menguasai kota Makkah. Dalam kondisi ini ternyata Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah bahkan tanpa pertumpahan darah. Dengan kedamaian, Nabi SAW memasuki kota Makkah, menghancurkan berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah dan yang lainnya. Tidak ada pasukan burung yang menyerbu dan lain sebagainya. Maka suku-suku Arab yang lainnya melihat kondisi ini, mereka mengetahui pasti Muhammad seorang Nabi. Pasti Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tidak melawannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengirim pasukan gajah. Maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memfirmankan surat An-Nasr atau Al-Fath, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Jika datang pertolongan Allah dan kota Mekah telah dikuasai, engkau telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah ini berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampunan kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hisham berkata di dalam sirahnya, "Falamma raddallahu al-habasyata an Makkah wa asabahum ma asabahum min niqmati a'zamatil Arab Quraisyan wa qalu hum ahlullah qatalallahu anhum wa kafahum mu'nata aduwwihim
Ya, Ibnu Hisham berkata dalam kitab sirahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir bangsa Habasyah dari kota Mekah dan mereka ditimpa azab yang sedemikian rupa, maka orang-orang Arab mengatakan pasti orang-orang Quraisy ini adalah kerabatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berperang demi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan musuh-musuh mereka tanpa mereka turun tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Ankabut ayat 67, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami jadikan tanah Makkah ini sebagai tempat yang suci, yang aman, ya, dan manusia itu yang ada di sekitar mereka yang ingin merusak Ka'bah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka beriman dengan sesuatu yang batil dan mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, para ulama mengatakan ini peringatan khusus bagi penduduk Makkah. Ya, ketika mereka diberikan kekhususan tertentu dari orang-orang musyrikin yang ada di sekitar Arab, ya, di sekitar tanah Arab, karena orang-orang Makkah menjadi panutan bagi kabilah-kabilah yang lainnya. Dan orang-orang kabilah-kabilah yang lainnya ini mereka melihat apa yang akan terjadi bagi penduduk Makkah. Ketika pada peristiwa Fathu Makkah, mayoritas penduduk Makkah memeluk Islam, maka semua yang lainnya pun memeluk Islam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat di antara peristiwa yang terjadi dalam peristiwa ini adalah ada di antara orang-orang Arab yang cemburu karena rencana Abraha ingin memalingkan Ka'bah menuju gereja yang dibangunnya. Ya, dia dari suku Kinanah, salah satu penduduk di negeri Yaman. Dia meninggalkan rumahnya menuju gereja Abraha, membuang kotoran di sana untuk membela sesuatu yang menjadi simbol kejayaan dan kemuliaan mereka, yaitu Ka'bah ini. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang yang memiliki iman, mereka membela agama mereka, membela hal-hal yang menjadi kemuliaan dan keagungan bagi agama mereka. Dan jika ini dilakukan oleh salah seorang Arab di masa jahiliyahnya, maka kita umat Islam di masa yang seperti ini mestinya lebih mengagungkan apa yang menjadi sesuatu yang diagungkan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, As-Sunnah, semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, simbol-simbol keagamaan kita seperti masjid, Ka'bah dan yang semisalnya, maka tidak sepantasnya jika misalnya hal-hal yang seperti ini dilecehkan, dihina, dicemooh, kemudian kita diam saja. Ketika ada seorang dengan gampangnya mengucapkan cemoohan, cacian, makian terhadap sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kerabat beliau atau terhadap salah satu sunnah dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita santai-santai saja. Kita marah dan tersinggung ketika orang tua kita dicela dan dihina. Namun kita biasa-biasa saja ketika Rasulullah SAW dicela dan dihina. Di mana letak iman kita? Yang seharusnya, sebagaimana Nabi SAW telah tegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan benar iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya, melebihi orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang kita ambil pada peristiwa ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan dan mengalahkan suatu suku dan bangsa, suatu bangsa. Bangsa Arab pada saat itu, mereka hanya memiliki fanatisme saja, kekaguman kepada Ka'bah karena fanatisme mereka terhadap kearaban mereka, terhadap fanatisme kesukuannya. Dan fanatisme ini tidak menolong mereka untuk bisa melawan Abraha yang pasukan yang seperti ini. Ya, mereka tidak bisa menghadapi Abraha dan seluruh pasukannya. Setiap perang kalah, setiap perang kalah. Terus demikian. Namun apa yang terjadi ketika mereka melakukan pembelaan bukan karena fanatisme kesukuan ini atau sekedar nasionalisme belaka, tapi karena iman.
tapi karena menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya karena sekedar kesukuan. Oleh karena itu kita lihat di dalam Al-Qur'an misalnya, Allah Subhanahu wa taala sama sekali menafikan fanatisme kesukuan ini dan tidak sedikit pun disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun salah satu ayat-ayat Al-Qur'an berfirman misalnya, ya ayyuhal Arab, misalnya wahai bangsa Arab, ya Arab, wahai orang Arab. Tapi yang ada adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya bani Adam, wahai anak Adam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan sifat-sifatnya. Ketika menyebut orang-orang beriman, disebutlah sifat-sifat keimanan yang ada pada orang-orang beriman tersebut. Maka Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyatakan bahwa ajakan kepada fanatisme, nasionalisme tertentu, ya misalnya nasionalisme kepada nasionalisme Arab misalnya, ini adalah keburukan dan merusak wajah Islam dan bahkan memerangi Islam dari negerinya sendiri. Karena tidak ada nilai bagi satu suku atau bangsa apapun, ya, karena yang memuliakan seseorang adalah Islam, yang menjadikan mereka menjadi sangat agung, menjadi mulia, menjadi pemimpin dunia adalah karena Islam mereka, bukan karena sekedar fanatisme, kesukuan dan bangsa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain yang bisa kita lihat adalah bagaimana sikap Abdul Muttalib. Sedangkan dia seorang musyrik. Ya, dia berkata kepada Abraha pada saat itu, saya yang punya onta. Sedangkan rumah ini ada tuannya yang memilikinya. Ada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Dia dalam status kemusyrikannya, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seorang pun berbuat sesuatu yang buruk terhadap Ka'bah. Dan bagaimana kita kaum muslimin saat ini dengan mudah dan gampangnya men-share berita-berita yang menakutkan, yang mengerikan, yang mengkhawatirkan sesama umat Islam. Hati-hati, kita akan diserbu dengan ini. Hati-hati, kita akan mengalami ada pasukan yang sudah sampai ke negeri kita sejumlah ini. Hati-hati, sebentar lagi Mekah akan begini, Ka'bah akan dikuasai, akan dibom, dan yang sebagainya. Kita memiliki kekhawatiran-kekhawatiran seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, tidak akan menolong agamanya. Ya, kita lupa bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang Ka'bah misalnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya Abraham dalam kesesatan? Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapapun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ungkapan Abdul Muttalib ini bahwa rumah ini, Ka'bah ini, ada Tuhan yang memilikinya dan yang akan melindunginya. Dia mengucapkan ini bukan dalam bentuk membiarkan, ya, tidak peduli atau melepas tanggung jawab. Ya, kita mengetahui bahwa akan keberanian mereka. Kita mengetahui bahwa bagaimana mereka bersedia untuk berkorban, mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk membela sesuatu yang menjadi kehormatan bagi diri mereka. Mereka mau berkorban untuk menjaga keluarga, istri dan anak-anak mereka, terlebih lagi bagaimana mereka membela sesuatu yang menjadi benda yang paling mereka keramatkan, mereka hormatin, mereka kagumi, yaitu Ka'bah. Namun apa yang diucapkan oleh Abdul Muttalib bahwa rumah ini ada Tuhan yang akan menjaga dan melindunginya, ini adalah bentuk ancaman terhadap Abraha. Dia mengucapkan itu untuk menyampaikan kepada Abraha bahwa engkau tidak akan dibiarkan. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam peristiwa Ashabul Fil ini ada pelajaran bagi setiap orang. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan ini terutama bagi suku Quraisy, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha yang Nasrani untuk melindungi suku Quraisy yang musyrikin penyembah berhala. Sedangkan kita mengetahui jika ditanya mana yang lebih ringan kufurnya, lebih ringan syiriknya, orang-orang Nasrani atau orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang Nasrani. Tapi orang-orang Nasrani dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quraisy dibiarkan. Padahal syiriknya Quraisy lebih dahsyat daripada orang-orang Nasrani. Ini diingatkan kepada mereka supaya mereka sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha bukan karena merekanya, tapi ada sesuatu yang lain.
yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada seluruh umat manusia, secara khusus kepada suku Quraisy, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sesuatu hal yang besar yang ingin Allah tunjukkan dan Allah munculkan pada tahun itu, yaitu akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Ashabul Fil, dan masih banyak lagi yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama ahli sirah terkait tentang peristiwa-peristiwa besar yang bisa antum lihat misalnya di dalam kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil ini. Wallahu taala ala wa ala bisawab. Silahkan kepada host kita untuk membuka sesi soal jawab. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, syukran jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir yang sudah menyampaikan tentang kisah pasukan gajah yang berada di kitab tentang Sirah Nabawiyah. Baik, jemaah sekalian, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan, dan ini sudah memasuki ke forum sesi tanya jawab. Tafadhol. Untuk yang pertama, pertanyaannya dari Hasan dari Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana sikap kita jika ada yang mengatakan bahwa yang menghancurkan pasukan Abraha adalah meteor, karena mereka mengedepankan akal sehingga mentakwil burung yang membawa batu sebagai meteor. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jadi jika ada yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah meteor, gitu ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang seringkali ada beberapa istilah yang seringkali dibelokkan dari makna yang sebenarnya, dari beberapa istilah yang seringkali diselewengkan dari yang semestinya. Di antara istilah-istilah itu adalah istilah takwil, ya. Takwil di kalangan para ulama salaf maknanya adalah tafsir, yaitu menafsirkan ayat. Menafsirkan itu berarti menjelaskan. Ya, ketika menafsirkan maksudnya itu menjelaskan, menguraikan. Menjelaskan, oh ini kondisinya begini. Seperti kita membaca surat Al-Fil, kemudian kita sampaikan asbabun nuzulnya, sebab turunnya, peristiwa apa yang terjadi berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab hadis dan yang lain sebagainya. Ini adalah tafsir. Tapi sebagian orang dengan bersembunyi di balik istilah tafsir, dia bukan menafsirkan, tapi membelokkan firman dari yang makna yang semestinya, dari lafaz yang semestinya bahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsala alaihim tayran ababil karmihim bihijaratin min sijil. Allah mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong, jelas sekali. Tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari api neraka. Ini sangat jelas. Tapi mereka mengatakan, oh tidak ada burung, yang adalah meteor dari langit. Ini bukan menafsirkan, merubah firman dari tempatnya. Tahrif. Yang lebih tepat adalah tahrif. Sebagaimana perilaku Bani Israel terutama Yahudi, ya, sebagaimana Israel terutama Yahudi, Ahlul Kitab, yang mereka ini merubah-rubah firman Allah dari tempatnya. Kenapa mereka berani melakukan hal itu? Mereka melakukan hal itu karena tidak mengimani apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat disayangkan, ada sekelompok kaum muslimin, dan bukan cuma sedikit, mereka bahkan bisa jadi memiliki universitas, mereka memiliki lembaga-lembaga studi dan yang semisalnya. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka merubah-rubah dan membelok-belokkan firman Allah dari yang semestinya. Mereka katakan, oh tidak, ini bukan burung ababil yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah meteor. Nanti ketika bicara tentang tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam yang membelah lautan, oh ini bukan tongkat Nabi Musa alaihi salam, tapi ini adalah peristiwa tsunami misalnya yang menenggelamkan Fir'aun. Terus kemudian semua hal mereka belokkan, mereka berusaha untuk merasionalisasikan segala sesuatunya supaya sesuai dengan rasio mereka. Mereka lupa bahwa iman itu tidaklah selalu
terkait dengan hal-hal yang rasional, yang logik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menegaskan di awal-awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada sesuatu yang gaib dan sesuatu yang kasat mata, yang empirik dan semisalnya itu bukanlah sesuatu yang gaib. Ya, sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, sebab dan akibatnya, uraian kimianya dan semisalnya, itu bukanlah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran dan kemampuan manusia. Sebagai contoh misalnya, iman kepada yang gaib adalah iman kepada para malaikat. Ya, manusia tidak bisa membuktikan dengan cara apapun untuk membuktikan malaikat itu ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan malaikat itu ada dalam banyak ayat Al-Qur'an, dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, dan tidak ada pilihan lain bagi orang beriman kecuali sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Bram dari Semarang. Masya Allah. Barakallahu fiik untuk Akhi Bram dari Semarang. Bismillah, mohon penjelasannya Ustaz, apakah yang dimaksud dengan masa fatrah? Kapan dimulai dan kapan berakhirnya masa fatrah tersebut? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khair. Fatrah atau dianggap sebagai masa kekosongan kenabian. Kekosongan kenabian ini tidak mutlak ya akhi. Ya, seringkali sebagian orang menganggap bahwa dia berada di satu fatrah, masa fatrah, tapi kenyataannya tidak demikian. Ya, sebagian orang mengira bahwa sebelum masa diutusnya Rasulullah SAW itu adalah masa fatrah, masa kekosongan kenabian. Sedangkan kita membaca di dalam sirah, nanti insya Allah pada kajian-kajian kita yang berikutnya, bahwa Nabi SAW sebelum beliau menerima risalah, menerima wahyu yang pertama, beliau memiliki kecenderungan, keinginan untuk suka beribadah, ya, menyendiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sederhana. Jika Nabi SAW suka menyendiri dan suka beribadah, dengan cara apa beliau beribadah? Ya, dengan risalahnya siapa? Bagaimana beliau SAW beribadah? Apakah ngarang-ngarang ibadah, duduk semadi gitu misalnya, atau melakukan ini dan itu? Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syariat dan tuntunan nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail, ya, alaihissalam. Ini yang terjadi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam kitab-kitab sirah juga disebutkan bagaimana banyaknya orang-orang yang hidup di masa fatrah ini, yang dikatakan sebagai masa fatrah, tapi mereka beriman kepada Allah dengan bertauhid. Zaid bin Nufail misalnya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk menyembah berhala. Dia enggan untuk memakan sembelihan orang-orang Quraisy, sampai dia mengatakan, ya, ketika sekali waktu pernah diundang makan oleh salah satu suku Quraisy, dia mengatakan, kalian ini binatang ternak kalian diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan yang lain sebagainya. Namun ketika kalian menyembelih binatang-binatang ini, kalian sembelih dengan menyebut nama Latta, Uzza dan yang lainnya. Saya tidak akan makan binatang yang disembelih dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia hidup di masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa di masa itu bukanlah masa fatrah yang mutlak. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa jika seseorang hidup di masa fatrah ini, dia dalam kondisi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat, ya. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat. Seperti misalnya juga Waraqah bin Naufal. Nanti dalam sirah juga akan disebutkan tentang sosok Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tidak sempat mengalami masa kenabian Rasulullah SAW. Tidak lama setelah Nabi SAW datang ke tempat beliau, Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dan Nabi SAW menegaskan, la tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannatain au jannatan. Janganlah engkau pernah mencela dan menghina Waraqah bin Naufal, karena aku melihat bahwa dia memiliki satu atau dua surga. Sedangkan beliau belum pernah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun beliau beriman kepada
Rasulullah SAW dan menegakkan tauhid dan tidak berbuat kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masa fatrah itu tidak ditentukan secara mutlak di fase-fase tertentu, tapi terjadi misalnya di satu tempat di mana tidak ada sentuhan risalah dan kenabian di tempat tersebut kepada sekelompok orang, suatu masyarakat atau individu tertentu sejak lahir sampai wafatnya, sama sekali dia tidak mendengar diutusnya seorang nabi dan seorang rasul dengan jalur apapun, dari manapun, dengan cara apapun, ya, dari lahir sampai matinya, maka dia hidup di masa fatrah. Dan orang-orang seperti ini nantinya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya kelak pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Toy Ustaz, ini berikutnya ada pertanyaan dari Ukhti Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suku Quraisy bisa dikatakan salah satu suku yang tertua di bumi karena mengingat syarat Imam Mahdi itu dari suku Quraisy? Dan apakah suku Yahudi atau Bani Israel itu juga termasuk suku yang tertua? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Benar bahwa Quraisy memang artinya jika dikatakan tertua di muka bumi, saya tidak yakin tertua di muka bumi. Ya, saya tidak yakin Quraisy tertua di muka bumi. Pasti banyak suku-suku lain yang lebih tua dari Quraisy. Ya, banyak, dan masih cukup banyak juga suku-suku keturunan Arab yang sampai hari ini mereka turun temurun sampai hari ini, dan mereka di antara suku-suku yang cukup tua. Seperti misalnya Bani Tamim. Misalnya ya, biasa dikenal dengan At-Tamimi atau Bani Tamim. Bani Tamim ini termasuk suku yang cukup tua. Ya, sudah ada sejak zaman jahiliyah terdahulu. Kemudian tersebar di sana sini di seluruh muka bumi, ya, termasuk juga ada di negeri kita saat ini misalnya. Mereka juga antara suku-suku yang juga cukup tua, yang ada dari asalnya adalah dari negeri Yaman, ya, dari Ya'rub bin Qahtan. Ya, dikatakan Ya'rub bin Qahtan itu asalnya, ya, itu dari asal kata Arab, itu dari kata Ya'rub bin Qahtan, dari Qahtan, yang ketika terjadi peristiwa banjir besar di negeri Sabah yang dikenal dengan peristiwa Sayyidul Arim, maka mereka mengungsi ke sana kemari. Ada yang mengungsi ke Afrika, ada yang mengungsi ke Madinah, maka lahirlah suku Aus dan Khazraj. Ada yang ke Mekah, ya, di antaranya suku Bani Tamim, di antaranya di sana, yang akhirnya menjadi periperan dengan pernikahan dengan Nabiullah Ismail alaihissalam, dan tersebar pula ke beberapa negara-negara yang lainnya. Dan Bani Israel, apakah termasuk seperti itu? Benar. Bani Israel termasuk juga suku-suku yang tertua, karena Bani Israel sebagaimana namanya dikatakan keturunan Israel. Ya, Bani itu anak atau keturunan. Jadi Bani Ismail keturunan Ismail. Ya, Bani Israel disebut keturunan Israel. Bani Hashim keturunan Hashim. Ya, jadi Bani Israel disebut keturunan Israel. Siapa Israel di sini? Israel adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam nama lainnya adalah Israel. Dan ini diantara nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan untuk beliau, termasuk di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, ada beberapa ayat Al-Quran. Ya, misalnya Allah berfirman, "Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu 'ala nafsihi." Ya, dulu makanan-makanan itu adalah halal bagi Bani Israel, kecuali beberapa makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya. Maksudnya Israel di sini adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan ini perlu kita pahami bahwa kita umat Islam tidak setuju sama sekali dengan penamaan Israel untuk negerinya Yahudi saat ini. Ya, mereka dengan merampas tanah Palestina, tanah Palestina, dan mereka menamai tanah itu, negeri itu dengan nama Israel. Ya, kita katakan ini adalah perampokan, pencurian, penjarahan, penjajahan, bukan hanya sekedar penjajahan tempat, ya, negara, wilayah, tapi juga bahkan penjajahan atas nama-nama, ya, nama Israel. Mereka tidak layak dengan nama Israel. Ya, kita umat Islam lebih berhak terhadap Israel ketimbang mereka. Ya, kita umat Islam Muhammad SAW lebih berhak terhadap Israel. Siapa Israel? Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub bukanlah seorang Yahudi. Ya, Nabi Ya'qub alaihissalam bukanlah seorang Yahudi. Dan ini juga sebagai hikmah pelajaran bagi kita semuanya. Mereka mengklaim negara mereka dengan sebutan Israel berdasarkan klaim-klaim yang bersifat agama. Ya, bukan klaim-klaim yang bersifat
sesuatu yang sejarah, dari sisi politik dan lain sebagainya. Tapi mereka benar-benar mendirikan negara berdasarkan agama, ya, berdasarkan dasar-dasar keagamaan yang ada pada diri mereka. Mereka menyatakan keberhakan mereka atas tanah tersebut. Dan ini adalah sangat ambigu, ya, sikap-sikap bangsa-bangsa kafir di luar Islam ini, bangsa-bangsa negara-negara besar ini, bagaimana mereka antipati terhadap daulah Islamiyah misalnya atau khilafah Islam. Mereka sangat a priori dan begitu mudahnya membuat gerah bahkan sebagian umat Islam dengan istilah khilafah Islamiyah ini misalnya. Tapi di satu sisi mereka mau mensupport, ya, bahkan mendukung habis-habisan dengan politik, diplomasi, bahkan senjata, bahkan pasukan perang dan lain sebagainya untuk negara-negara yang bersifat keagamaan seperti Israel misalnya, atau Vatikan misalnya, atau Tibet misalnya, Dalai Lama, dan banyak lagi yang seperti itu. Dan mereka bahkan support dengan banyak hal, tapi tidak untuk Islam dan kaum muslimin. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Tapi Ustadz, ini berikutnya ada pertanyaan dari Ikhwan. Pertanyaannya adalah, ucapan atau perbuatan Rasulullah sebelum masa kenabian apakah juga disebut sebagai hadis? Demikian pertanyaannya Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ucapan dan perbuatan Nabi SAW sebelum diutusnya beliau sebagai seorang nabi, apakah disebut hadis atau tidak? Secara umum iya, tapi secara nilai syariat tidak. Ya, secara umum riwayat-riwayat sikap-sikap Nabi SAW sebelum kenabian, ya itu disebut secara umum sebagai hadis-hadis Nabi SAW, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi, ucapan, perbuatan, dan sikap-sikap beliau. Namun apakah itu bernilai syariat? Tidak, ya, tidak bernilai syariat sama sekali. Maka kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyikapi tahannuts atau menyendirinya Rasulullah SAW di gua Hira sebelum diutusnya beliau sebagai seorang nabi. Ya, setelah Nabi SAW menerima wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi SAW tidak pernah lagi kembali ke gua Hira. Ya, Nabi SAW tidak pernah kembali lagi ke gua Hira. Demikian pula para sahabatnya. Kita tidak pernah dengar sedikit pun, ya, antum tidak akan pernah menemukan sedikit pun riwayat bahwa Abu Bakar menyendiri ke gua Hira, Umar, Uthman, Ali, atau sahabat-sahabat yang lainnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar ingin mencoba napak tilas Nabi di gua Hira misalnya. Ya, ini tidak pernah terjadi sama sekali. Karena ini memang bukan sunnah, ya, tidak merupakan sunnah. Ya, dan banyak hal lagi yang lainnya. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Ini berikutnya pertanyaan dari Abu Ilyasa Dwi Novianto. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apa saja yang menjadikan timbangan kesyirikan kaum musyrikin jahiliyah lebih berat dibandingkan dengan kesyirikan kaum Nasrani? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Hal-hal yang menyebabkan kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy lebih berat ketimbang orang-orang Bani Ahlul Kitab. Pertama, Ahlul Kitab, mereka masih memiliki rujukan, walaupun rujukan yang telah dirubah-rubah, yaitu Taurat dan Injil. Ya, Quraisy tidak punya pegangan. Ahlul Kitab masih mengkeramatkan atau mengagungkan tokoh-tokoh yang diagungkan oleh kaum muslimin. Seperti para nabi dan para rasul. Ya, para nabi dan para rasul, mereka mengagungkan Nabiullah Musa, Nabiullah Harun, Nabiullah Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan yang lain sebagainya dari nabi-nabi Bani Israel. Quraisy, mereka tidak punya nilai sama sekali terhadap sosok-sosok ini. Ya, tidak ada sama sekali. Tentang kesyirikan, ya, orang-orang Nasrani, mereka mempertuhankan dua Tuhan, ya, sama dengan mempertuhankan 10 Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa saya kan Tuhan saya cuma 2. Itu kan 10. Ya, ini bukan berarti yang 10 lebih berat daripada yang 2. 2 saja syirik, musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahmi, Pak Ketua ganteng. Aduh, Masya Allah, jam 9. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi perlu dipahami bahwa kesyirikan orang-orang Quraisy memang lebih berat dalam banyak aspek. Ya, dari banyak aspek. Dari masalah
kitab suci, asal agama itu sendiri, kemudian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan, juga dari sisi ketuhanan bagaimana orang-orang Quraisy mereka merubah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yulhiduna fi asma'illahi wa sifatih, mereka merubah-rubah firman Allah, ya, nama-nama Allah. Misalnya nama Allah diganti Allata, ya Allah diganti Allata untuk berhala mereka. Al-Aziz diganti Al-Uzza, ya, Uzza, berhala mereka Uzza. Mereka mengambil nama-nama berhala itu dari sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dahsyatnya, jahatnya kesyirikan orang-orang kafir Quraisy. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Ada lagi yang ditanyakan? Ada Ustaz. Ini dari Ruqayyah ya, Rozana Ruqayyah dari Malaysia Ustaz, Masya Allah. Berikut ini pertanyaannya, Ana pernah mendengar bahwa kakeknya Rasulullah SAW diazab dengan azab yang agak ringan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkah hal ini dan apakah sebab Abdul Muthalib mendapatkan azab yang lebih ringan daripada orang-orang kafir lainnya? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Yang benar adalah bukan kakeknya tapi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang benar bukan kakek Nabi Islam tapi paman Nabi yaitu Abu Talib. Abu Talib, bukan Abdul Muttalib. Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak beberapa riwayat, nanti kita akan melihat nanti dalam kitab sirah ini. Abbas paman Rasulullah SAW, saudara dari Abu Talib, pernah sekali waktu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah Abu Talib yang semasa hidupnya seringkali membelamu, melindungimu, menjagamu, sedikit pun apa yang dia lakukan tidak bisa menolong dia sedikit pun, walaupun dia mati dalam kesyirikannya? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya pamanku Abu Talib berada di pinggiran neraka Jahannam dengan disiksa, ditaruh satu bara api di telapak kakinya, yang dengan hal ini membuat otaknya mendidih. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, ditaruh di tempat yang paling ringan dari api neraka. Dan jika bukan karena aku, kata Nabi SAW, maka dia akan berada di dalam neraka yang paling dalam. Jika bukan karena aku, maka dia berada di dalam neraka yang paling dalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau ditanya apa sebabnya, di antara adalah syafaat Rasulullah SAW. Karena berhubung Abu Talib kafir, mati dalam kekafirannya, maka syafaat itu tidak bisa mengeluarkan dia dari api neraka. Tapi setidaknya adalah meringankan siksa dari Abu Talib di dalam api neraka, dan dia kekal di api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Yuliadi Purawibawa. Dijelaskan tadi oleh Ustaz bahwa Allah Ta'ala melindungi Ka'bah dari tentara gajah. Tapi saya pernah mendengar bahwa menjelang hari kiamat ada manusia yang meruntuhkan Ka'bah sekeping demi sekeping hingga runtuh semuanya. Mohon penjelasannya dari Ustaz. Barakallahu fiik. Benar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah, ya, menjaga Ka'bah dari siapapun yang ingin merusak dan menghancurkannya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman Ka'bah ini akan dihancurkan batu demi batu sampai rata dengan tanah. Ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Hajj ada satu bab hadmul Ka'bah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena pasukan gajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai prolog, sebagai pembuka terhadap diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam risalah ini diantaranya adalah menunjukkan pengagungan terhadap tanah Makkah dan bangunan Ka'bah. Ya, kita tahu bahwa itu termasuk bagian dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti di akhir zaman kondisinya berbalik. Kondisinya tidak seperti itu. Malah sebaliknya adalah di akhir zaman banyak manusia yang pada saat itu akan melecehkan dan merendahkan
kedudukan Ka'bah ini tadi dan tanah haram. Ya, sampai Nabi SAW sebutkan nanti di akhir zaman kamu akan dapati bahwa kota Mekah ini akan kosong. Tanah haram Ka'bah ini akan kosong. Disampaikan oleh Nabi SAW. Dan saking kosongnya tidak ditempati oleh manusia. Bahkan binatang akan seliweran di sekitar kota Mekah itu tadi. Di sekitar Ka'bah. Ya, binatang yang seliweran di sana, bukan manusia. Dan ini pernah menjadi renungan ana beberapa tahun yang lalu ketika ana melaksanakan ibadah umrah. Ya, ana memikirkan bagaimana Ka'bah ini di masa Ibrahim alaihissalam, padang pasir yang terbuka begitu. Kemudian ketika kita menunaikan ibadah haji dan umrah berjuta-juta manusia, ratusan ribu manusia, ya, tumplek-blek jadi satu di tempat ini penuh, tidak pernah kosong siang dan malam manusia melaksanakan tawaf di tempat yang mulia ini. Subhanallah, subhanallah. Kemudian ana berpikir bagaimana jadinya nanti di akhir zaman. Ini beberapa tahun yang 5 atau 6 atau 7 tahun yang lalu. Ya, saya memikirkan bagaimana sabda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tempat seramai, sehebat ini, sedahsyat ini, sesesak ini akan kosong melompong, tidak ada manusia pun yang ada di sana yang melaksanakan sholat, tawaf, dan yang sebagainya. Bahkan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat ini tidak didatangi oleh manusia, bahkan didatangi oleh binatang buas. Binatang-binatang meramaikan tempat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa tahun yang lalu ana memikirkan ini sesuatu yang kesannya mustahil. Jika bukan karena Nabi SAW menyampaikannya dengan riwayat yang sahih, kita tidak akan bisa membenarkannya. Namun Allah tunjukkan kepada kita bagaimana Ka'bah kosong. Madinah, kota Nabawi kosong. Tidak ada seorang pun yang sholat di sana, tidak ada seorang pun yang tawaf di sana. Allah tunjukkan dan kita masih hidup. Bagaimana nanti di akhir zaman? Maka karena nanti di akhir zaman sudah tidak ada lagi seseorang yang mengagungkan tempat suci itu, maka bumi sudah tidak lagi butuh terhadap Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga tempat itu lagi, ketimbang dihinakan dan maka dibiarkan tempat itu hancur sebagai permulaan dari terjadinya peristiwa yang lebih dahsyat lagi, yaitu kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tapi Ustaz, ini rupanya pertanyaan dari chat sudah habis, tinggal dari audio voice. Namun tapi sudah pukul 21:14 nih Ustaz. Masya Allah. Kita, ya, sebelum mengakhiri Ustaz, kata penutup dari Ustaz, mohon memberikan kuis untuk pada malam hari ini Ustaz, untuk jemaah kuisnya. Baik. Insya Allah kuisnya pada saat ini mudah-mudahan lebih gampang ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Ana hanya ingin bertanya tentang apa statement Abdul Muttalib terhadap Abraha ketika Abraha merendahkan atau melecehkan Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib mengatakan, saya cuma meminta onta-onta saya yang kau ambil. Kemudian Abraham merendahkan, saya kira kamu orang yang sangat disegani, yang orang yang paling disegani dan sangat dihormati oleh kaumnya. Saya kira kamu akan menjaga agamamu dan melindungi agamamu, tapi engkau malah menanyakan tentang onta-ontamu dan tidak peduli dengan simbol keagamaan yang akan saya hancurkan. Nah, pada saat itu Abdul Muttalib menyatakan statementnya yang tadi dalam kajian kita ini saya ulang berkali-kali dan saya berikan ibrah kenapa dia mengucapkan hal ini. Apa ucapan Abdul Muttalib tersebut? Ucapan singkat, namun ini sangat bernilai bagi kita umat Islam saat ini terutama kaum muslimin, di mana banyak simbol-simbol keislaman ini direndahkan, dilecehkan, dihinakan, ya. Dan antum harus yakin ikhwatal iman bahwa kita lebih berhak untuk memiliki keyakinan lebih daripada Abdul Muttalib terhadap Ka'bah, ya, karena statusnya dan bagaimana status kita kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat dia fase di masa-masa ini
munculnya orang-orang yang dengan gampangnya merendahkan, meledek dan menghina Rasulullah SAW, menghina agama beliau, menghina istri-istri beliau, dan terus muncul manusia-manusia seperti ini. Dan dan kita semuanya harus haqqul yaqin, dengan penuh keyakinan. Inna syani'aka huwal abtar. Dalam ayat yang lain, inna kafainakal mustahzi'in. Ya Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar, bahwa sesungguhnya wahai Muhammad, siapapun yang menjadi penentang dan musuhmu, dia pasti binasa. Pasti dia akan menghadapi kebuntungan dan kesialan sebelum matinya. Dalam firman Allah yang lain, inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami telah mencukupimu, telah melindungimu dari setiap orang-orang yang mengolokmu. Ya, dan Allah sangat tegaskan, siapapun, dimanapun, kapanpun itu terjadi, jika ada orang dengan gampangnya merendahkan dan meledek risalah dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan binasakan mereka segera. Antum perhatikan, saya ingatkan sedikit peristiwa ketika ISIS melakukan peledakan di Mekah atau Madinah. Mekah atau Madinah. Para ulama marah luar biasa. Namun di antara apa yang disampaikan oleh para ulama itu, ini adalah salah satu alamat akan segera dihancurkannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar terjadi. Ya, ketika mereka berani menyinggung salah satu tempat syiar-syiar dari merupakan syiar-syiar Islam dan kaum muslimin, syiar-syiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun yang berani melakukan itu, berani berbuat seperti ini, maka kita akan menyaksikan kehancuran orang itu sebelum dia meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, sebelum terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah statement yang disampaikan oleh statement yang disampaikan Abdul Muthalib kepada Raja Abrahah itu, ya, sebegitu itu pertanyaannya. Jawabannya silahkan dikirimkan ke private chat ke Ahdoniel, ya. Di sini ada namanya Ahdoniel selaku host pekerja mengaji, ya. Jadi jawabannya tidak di chat everyone seperti itu. Barangkali Ustaz, penutup dari Ustaz sebelum berpisah. Nah, hayakumullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Pelajaran di antara hikmah yang belum lama ini saya baca dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menyampaikan, kenapa hal-hal ajaib, ya, peristiwa-peristiwa ajaib di luar kebiasaan manusia, atau yang bahasa kita seringkali mukjizat-mukjizat yang aneh, yang sakti dan lain semisalnya, ini jarang terjadi di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ya, seringkali ini menjadi pertanyaan. Kok nggak ada yang mukjizat-mukjizat hebat yang dialami oleh misalnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun sangat jarang, tidak banyak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu itu banyak sekali kisah-kisah ini. Ya, murid-murid para nabi yang ditunjukkan di dalam Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Misalnya Ashabul Kahfi misalnya. Ashabul Kahfi ini mereka bukan nabi. Mereka hanya para wali. Ya, tapi mereka mengalami peristiwa dahsyat. Mereka tidur 300 sekian tahun dan dibangkitkan lagi dan memiliki kehebatan-kehebatan seperti itu. Ya, dan contoh-contoh yang lainnya. Namun kenapa di umat Muhammad SAW tidak banyak yang seperti ini? Dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa di antara hikmahnya adalah karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengakar keimanan di dalam hati mereka ketimbang umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara hikmahnya adalah seperti itu. Dan mengakarnya keimanan ini membuat kita, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum nanti kita akan membaca semakin dalam di dalam sirah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab sirah tidak digambarkan seperti sosok yang sakti mandraguna, kebal senjata, bisa terbang, bisa jalan di atas air, dan yang lain-lain sebagainya. Bahkan digambarkan sosok yang sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Juga dipukul sakit, juga jatuh berdarah.
juga merasa terancam dengan begini dan begitu dan yang lain sebagainya. Dan ternyata kondisi kemanusiaan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan malah membuat manusia itu tidak beriman kepada beliau. Malah sebaliknya kita akan melihat di dalam sejarah, dalam kitab sirah Nabi SAW, bagaimana mereka ketika melihat mujizat-mujizat dahsyat seperti Isra Mi'raj, seperti dibelahnya bulan, dan yang semisalnya, bukan membuat mereka semakin beriman, malah sebaliknya malah tambah kufur, malah tambah meyakini kekufuran bahwa kami percaya engkau tukang sihir. Malah seperti itu. Engkau pembohong, engkau begini dan begitu. Tapi sebagian besar beriman karena sesuatu yang sangat logik, yang sangat bisa diterima oleh akal pikiran manusia, yang sangat sederhana. Ya Allah tunjukkan ayat-ayat kebesarannya adalah pergantian siang dan malam, diturunkannya hujan, ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan, berjalannya kapal di daratan, berjalannya kapal di lautan, ya. Kemudian tanda-tanda yang ada bintang-bintang di langit, penciptaan diri manusia, dan bagaimana manusia dilahirkan, diciptakan, dibentuk dalam rahim sang ibu. Tanda-tanda besar yang berulang 24 jam, detik demi detik di dalam kehidupan manusia, itu semua itulah yang menunjukkan akan kebesaran Islam. Dan insya Allah ikhwatal iman, semakin mendalam kita mengkaji sirah Nabi SAW, semakin kita akan melihat tanda-tanda kebesaran itu dan kita akan semakin mendalami dan mengkajinya. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Mungkin ini kalimat penutup dari ana. Barakallahu fiik. Baik. Akhir Zain.